Jakarta tidak pernah tidur, ia hanya berpura-pura pingsan di bawah tekanan polusi dan dosa yang disembunyikan di balik seragam coklat. Bagi AKP Arya Baskara, lencana perak di dadanya bukan lagi simbol perlindungan, melainkan jerat leher yang perlahan mencekiknya dalam kemiskinan yang menghina. Namun, ketika sebuah amplop coklat tebal berisi uang haram mendarat di mejanya, Arya dihadapkan pada pilihan fatal, tetap menjadi polisi jujur yang rumahnya bocor dan istrinya menderita, atau mengkhianati sumpahnya demi kemewahan yang ternyata berbau darah. Inilah kisah tragis tentang bagaimana keserakahan bisa mengubah seorang pelindung menjadi monster, menghancurkan moralitas hingga tak bersisa, dan membakar semua yang ia cintai menjadi abu yang dingin. Sebuah perjalanan gelap menuju kejatuhan yang akan membuat Anda sesak, karena di kota yang busuk ini, kesetiaan seringkali memiliki harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, ia hanya berpura-pura pingsan di bawah tekanan polusi dan lampu neon yang berkedip sekarat. Di sebuah sudut ruang kantor yang berbau kertas lembab dan sisa kopi basi, AKP Arya Baskara menatap lencana peraknya yang tergeletak di atas meja kayu yang retak. Cahaya lampu ruangan yang temaram memantul pada permukaan lencana itu, menonjolkan goresan-goresan kecil dan debu yang menyelip di sela-sela ukirannya. Cerim. Arya memantik zippo tuanya. Api kecil menari sejenak sebelum ia menutupnya kembali. Bunyi denting logam itu adalah satu-satunya irama yang menenangkan sarafnya yang tegang. Di luar, hujan mulai turun, membasuh kaca jendela yang buram dengan air yang tampak sehitam jelaga. Ia melirik ponselnya yang tergeletak di samping tumpukan tagihan rumah sakit ibunya yang sudah menunggak 3 bulan. Ada pesan singkat dari Laras, istrinya. Mas, genteng dapur jebol lagi. Uang sekolah si bungsu kalau bisa besok ya, Mas. Maaf merepotkan. Arya meremas ponselnya. Rahangnya mengeras, menonjolkan otot-otot di wajahnya yang kusam. Rasa rendah diri itu datang lagi, seperti asam lambung yang naik ke tenggorokan. 20 tahun mengabdi, ribuan penjahat ia jebloskan ke sel, namun ia bahkan tidak mampu membelikan istrinya sebuah daster yang tidak robek di bagian ketiak. Arya, dipanggil Komandan Hendro ke atas. Sekarang. Seorang bintara muda mengetuk pintu, membuyarkan lamunan pahitnya. Arya mengangguk singkat, menyisipkan zippo ke saku jaket kulitnya yang pecah-pecah, lalu melangkah menuju lantai atas. Kantor Komisaris Hendro adalah dunia yang berbeda. Karpetnya tebal, kedap suara, dan suhunya sangat dingin hingga Arya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Hendro duduk di balik meja jati besar, sedang menyesap cerutu yang aromanya memenuhi ruangan dengan bau kemakmuran. Jam tangan emas di pergelangan tangannya berkilau, seolah mengejek jam tangan plastik milik Arya yang talinya sudah disambung selotip. Duduk, Arya. Suara Hendro lembut, namun penuh otoritas yang mematikan. Bagaimana kasus penyitaan semalam? 50 kilogram sabu, bukan? Siap, Komandan. Barang bukti sudah masuk gudang. Hendro tersenyum, sebuah ekspresi yang tidak pernah mencapai matanya yang kecil dan tajam. Ia menggeser sebuah amplop coklat tebal ke arah Arya. Amplop itu begitu berat hingga mengeluarkan suara puk yang mantap saat menyentuh meja. Di luar sana, hidup itu mahal, Arya. Dan aku tahu kau adalah orang yang setia. Tapi kesetiaan pada sistem yang melarat hanya akan membuatmu terkubur di liang lahat yang sempit. Hendro menjeda, asap cerutu keluar dari hidungnya. Amankan 10 kilo. Katakan ada kesalahan timbang atau barangnya hancur saat penggerebekan. Itu hanya sampah bagi negara, tapi bagi kita, itu adalah tiket untuk berhenti hidup seperti tikus got. Arya menatap amplop itu. Ia bisa membayangkan tumpukan uang di dalamnya. Uang yang bisa memperbaiki genteng dapur, melunasi tagihan rumah sakit, dan memberikan laras hidup yang layak. Ini salah, Komandan, bisik Arya, meski tangannya perlahan mendekat ke tepi meja. Salah adalah ketika kau membiarkan keluargamu menderita saat kau punya kekuatan untuk mengubahnya, balas Hendro sinis. Bawa amplop itu. Anggap saja uang rokok. Pikirkan baik-baik sebelum fajar tiba. Arya keluar dari ruangan itu dengan amplop tersembunyi di balik jaket usangnya. Ia merasa semua mata di koridor menatap ke arah perutnya yang membuncit karena amplop itu, namun ia terus berjalan hingga mencapai motor tuanya di parkiran.
Hujan semakin deras saat ia tiba di rumah. Di dapur yang gelap, ia melihat Laras sedang menaruh ember untuk menampung tetesan air dari atap yang bocor. Daster kuningnya yang pudar tampak basah di bagian bahu. Saat Laras berbalik, Arya melihat wajah pucat istrinya yang mencoba tersenyum meskipun kelelahan terpancar jelas dari mata sayunya. "Sudah pulang, Mas? Maaf, dasterku basah." "Embernya tidak cukup menampung airnya," kata Laras pelan. Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap robekan di daster Laras yang dijahit tangan dengan kasar. Rasa marah yang besar meledak di dalam dadanya, marah pada keadaan, marah pada kemiskinan, dan marah pada dirinya sendiri. Tanpa suara, Arya masuk ke kamar mandi. Ia mengeluarkan amplop coklat itu dari balik jaketnya. Di bawah cahaya lampu bohlam yang berkedip, ia membuka talinya. Tumpukan uang 100 ribuan yang masih baru tersembul keluar. Baunya harum, bau kekuasaan, bau pengkhianatan. Tangannya gemetar. Ia mengambil pemantik Zippo-nya, memantiknya, dan menatap api yang menari. Selama 1 detik, ia berniat membakar uang itu dan tetap menjadi polisi miskin yang jujur. Namun, suara tetesan air hujan yang menghantam ember di dapur terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa martabatnya. Cerim. Arya menutup Zippo-nya dengan sekali sentakan. Ia menyembunyikan amplop itu di bawah tumpukan baju lama di lemari, tepat di bawah lencana polisinya yang kusam. "Aku akan memberikanmu segalanya, Laras," gumamnya pada kegelapan. "Semuanya." Tiba-tiba, suara ketukan keras menghantam pintu depan rumahnya. Bukan ketukan bertamu, melainkan ketukan darurat yang tidak sabar. Arya tersentak. Ia meraba pistol di pinggangnya. Di tengah suara hujan, terdengar suara teriakan dari luar yang membuatnya membeku. "Arya, keluar. Ada masalah di gudang barang bukti. Hendro memanggilmu sekarang juga." Arya menatap lemarinya sekali lagi. Ia baru saja menyentuh uang haram itu, dan sepertinya neraka tidak butuh waktu lama untuk menjemputnya. Suara gedoran di pintu kayu yang lapuk itu berdentum seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Arya Baskara berdiri terpaku di kegelapan kamar mandi, jantungnya berpacu melawan ritme hujan yang menghantam atap. Di bawah telapak tangannya, tumpukan uang dalam amplop coklat itu terasa panas, seolah-olah ia sedang memegang bara api yang siap menghanguskan telapak tangannya. "Mas? Siapa itu?" Suara Laras terdengar cemas dari balik pintu kamar. Arya tidak menjawab. Ia segera menyisipkan amplop itu ke celah terdalam lemari, menumpuknya dengan seragam dinas cadangan yang sudah menguning. Ia mengatur napas, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin, lalu melangkah keluar. "Tetap di kamar, Laras. Jangan keluar," perintah Arya dingin saat melewati istrinya. Laras hanya bisa meremas ujung dasternya, menatap punggung suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arya membuka pintu depan. Di sana berdiri 2 orang intel bawahan Hendro, wajah mereka disamarkan oleh tudung jaket parasit yang basah kuyup. Salah satunya adalah Bribka Panji, seorang informan yang selama ini menjadi telinga Arya di jalanan. Namun malam ini, tatapan Panji tidak menunjukkan keramahan. Komandan Hendro menunggu di pelabuhan. "Sekarang, Bang, ada pergeseran, barang yang harus segera diselesaikan," ujar Panji dengan nada rendah, matanya melirik ke dalam rumah Arya yang suram. Arya mengambil jaket kulitnya tanpa sepatah kata pun. Ia membiarkan dinginnya angin malam menusuk tulang saat ia memacu motor tuanya mengikuti mobil Panji menuju Jakarta Utara. Di sepanjang jalan, cahaya lampu merkuri berwarna kuning pudar tampak seperti nanah yang menetes di atas aspal hitam yang basah. Pelabuhan Tanjung Priok terlihat seperti raksasa yang sedang sekarat. Kontainer-kontainer besi berkarat bertumpuk layaknya peti mati massal. Di sebuah gudang terbengkalai yang hanya diterangi lampu gantung berkedip, Komisaris Hendro berdiri dengan angkuh. Ia mengenakan mantel wol mahal yang tampak sangat asing di tempat sekotor itu. "Kau tepat waktu, Arya," sapa Hendro. Ia menunjuk ke arah tumpukan koper hitam di atas palet kayu. 50 kilogram yang kita sita semalam sudah berubah menjadi 40 kilogram di laporan BAP yang baru. Kau yang akan menandatanganinya sebagai penyidik utama. Arya menatap koper-koper itu. Di dalam sana ada racun yang akan menghancurkan ribuan nyawa, namun di matanya saat ini,
koper itu adalah masa depan anak-anaknya. Ia mengambil pulpen, tangannya stabil, stabilitas yang datang dari keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Ia menandatangani dokumen palsu itu. Bagus. Sekarang, tugas terakhir untuk malam ini. Hendro mendekat, aroma parfum mahalnya beradu dengan bau amis laut. Panji. Dia tahu terlalu banyak. Dia mulai bicara tentang pembagian yang tidak adil kepada pihak internal. Aku tidak suka kerikil dalam sepatuku, Arya. Darah Arya seolah membeku. Panji bukan sekadar informan, dia adalah rekan yang pernah menyelamatkan Arya dari tawuran antar geng 5 tahun lalu. Dia orang kita, komandan, bisik Arya, suaranya parau. Dia adalah ancaman bagi keluargamu, Arya. Ingat amplop di lemari bajumu? Jika Panji bicara, bukan hanya aku yang jatuh. Kau, Laras, dan anak-anakmu akan membusuk di penjara. Hendro tersenyum tipis, lalu menyodorkan sebuah senjata api tanpa nomor seri. Selesaikan. Maka 10 kilogram sisanya adalah milikmu sepenuhnya. Hendro memberi isyarat. 2 orang pengawal menyeret Panji yang mulutnya dilakban ke tengah gudang. Panji berlutut, matanya melotot ketakutan, air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Ia mencoba mengerang, memohon melalui matanya yang menatap Arya. Arya melangkah maju. Dunianya kini menyempit menjadi seujung laras pistol. Ia teringat Laras yang menada hujan dengan ember. Ia teringat rasa malu saat harus meminjam uang pada bintara muda hanya untuk makan siang. Keserakahan itu kini berubah bentuk menjadi amarah yang buta, marah pada Panji karena berada di posisi ini, marah pada dunia yang memaksanya memilih. Cerim. Arya memantik zipponya dengan tangan kiri, menatap api kecil itu sejenak untuk mencari sisa nuraninya. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan. Ia menutup zippo itu dengan denting logam yang final. Dor. Suara tembakan itu merobek kesunyian pelabuhan. Tubuh Panji tersungkur, darah merah pekat merembes ke celah-celah lantai semen yang retak. Arya berdiri diam, asap tipis keluar dari moncong senjatanya. Ia merasa sesuatu di dalam dirinya ikut mati bersama detak jantung Panji. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, AKP Arya Baskara, ujar Hendro sambil menepuk bahu Arya. 1 minggu kemudian. Rumah baru di kawasan elit itu berbau ket segar dan kayu jati. Arya duduk di sofa kulit yang empuk, menyesap whisky mahal sambil menatap televisinya yang besar. Di tangannya, sebuah jam tangan mewah melingkar gagah. Namun, matanya tidak fokus. Ia terus memainkan zipponya. Cerim, cerim, cerim. Laras masuk ke ruangan dengan langkah ragu. Ia mengenakan gaun sutra yang dibelikan Arya, namun wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Ia tidak lagi tampak pucat karena miskin, melainkan pucat karena ketakutan. Mas, dari mana semua ini? Tanya Laras dengan suara bergetar. Kemarin ada orang asing yang lewat di depan rumah. Dia hanya berdiri dan menatap jendela kamar anak-anak. Aku takut, Mas. Diamlah, Laras. Nikmati saja apa yang ada, bentak Arya tiba-tiba. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang tidak berdasar. Ia melempar gelas whisky-nya hingga pecah berkeping-keping di lantai marmer. Laras tersentak mundur, air mata jatuh di pipinya. Kau bukan suamiku yang dulu. Kau berbau darah, Mas. Arya berdiri, hendak memaki, namun ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan sebuah foto. Jantung Arya seakan berhenti detak saat melihat layar ponselnya. Itu adalah foto tersembunyi saat ia menarik pelatuk ke kepala Panji di gudang pelabuhan. Di bawah foto itu terdapat sebuah pesan singkat. 10 kilo itu terlalu banyak untuk 1 orang, Kapten. Bagi, atau lencana ini akan menjadi jerat lehermu. Seseorang sedang mengawasinya. Dan orang itu bukan Hendro. Arya meremas ponselnya hingga buku jarinya memutih. Ia menyadari satu hal, di dunia kriminal, tidak ada pintu keluar. Yang ada hanyalah lubang yang semakin dalam. Cerim. Denting zippo itu kini terdengar seperti lonceng kematian yang mulai berdentang untuknya. Gemetar di tangan Arya tidak bisa lagi diredam oleh alkohol. Ia menatap layar ponselnya, di mana foto mayat Panji tampak begitu nyata, seolah aroma amis darahnya menembus layar digital dan memenuhi ruang tamu mewah itu.
Seseorang telah mengawasinya. Seseorang telah mengambil gambar saat ia mengubur kemanusiaannya di pelabuhan. Mas, ada apa? Suara Laras nyaris tak terdengar, terhimpit isak tangis yang ia coba tahan. Arya tidak menjawab. Ia menyambar jaket kulitnya, satu-satunya barang lama yang masih ia pertahankan, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Ia perlu udara, ia perlu ruang, dan ia perlu tahu siapa yang berani bermain-main dengannya. Selama seminggu terakhir, Arya telah melampaui batas yang ditetapkan Hendro. Ia tidak hanya mengamankan 10 kilogram, ia memotong jalur distribusi di jalanan, menjual sebagian kecil melalui jaringan gelap yang ia bangun sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan, The Puppet Master. Keserakahan telah menjadikannya berani, namun foto itu adalah pengingat bahwa di bawah bayang-bayang, selalu ada predator yang lebih lapar. Malam itu, Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Arya memacu mobil SUV hitam barunya menuju kawasan industri terbengkalai. Ia memarkir kendaraannya di bawah lampu jalan yang berkedip sekarat, lalu menyalakan zipponya. Cerim. Keluar. Aku tahu kau di sini, teriak Arya ke arah kegelapan. Sesosok bayangan muncul dari balik pilar beton. Bukan seorang pembunuh bayaran bertopeng, melainkan seorang polisi muda, Bribtu Dimas, bawahan Arya di unit narkoba. Dimas tampak kurus, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kecanduan yang mulai menggerogoti. Kapten, suara Dimas serak. Kita ini sama, bukan? Sama-sama muak jadi anjing pemerintah yang kelaparan. Aku yang mengambil foto itu. Aku butuh bagianku, Kapten. 5 miliar, atau foto itu sampai ke meja divisi propam besok pagi. Arya tertawa, sebuah tawa yang kering dan hampa. Amarah meluap di dadanya, bukan karena pengkhianatan Dimas, tapi karena ia melihat pantulan dirinya sendiri yang lebih menjijikkan pada pemuda itu. Kau pikir kau punya kartu as, Dimas? Arya melangkah maju, membiarkan auranya yang gelap menekan polisi muda itu. Kau hanyalah semut yang mencoba mengancam gajah. Aku tidak bercanda. Dimas mengeluarkan sepucuk senjata, tangannya gemetar hebat. Aku tahu kau bermain di belakang Komisaris Hendro. Jika dia tahu kau mencuri jatahnya, kau bukan hanya di penjara, Arya. Kau akan dicincang. Kalimat itu menghantam Arya tepat di ulu hati. Ketakutan akan Hendro lebih besar daripada ketakutan akan hukum. Sebelum Dimas sempat menarik pelatuk, Arya menerjang dengan kecepatan predator. Ia memukul pergelangan tangan Dimas hingga senjatanya terpental, lalu menghantamkan kepalanya ke pilar beton. Brak! Dimas tersungkur, darah segar mengucur dari pelipisnya. Arya tidak berhenti. Ia mencekik leher Dimas, matanya merah karena kebencian yang meluap. Tidak ada yang bisa memeras aku. Tidak ada. Ia baru melepaskan cengkeramannya saat Dimas nyaris kehilangan kesadaran. Arya mengambil ponsel Dimas, menghapus bukti foto itu, lalu menghancurkan perangkat tersebut dengan tumit sepatunya hingga berkeping-keping. Arya pulang ke rumah saat fajar mulai menyingsing, membawa bau keringat dan kekerasan. Ia masuk ke gudang bawah tanah rumah barunya, tempat ia menyimpan berangkas rahasia berisi tumpukan uang tunai dan senjata gelap yang ia kumpulkan dari jalanan. Namun, lampu gudang sudah menyala. Laras berdiri di sana, di tengah ruangan yang dingin. Di kakinya, pintu berangkas rahasia yang tersembunyi di balik lemari kayu tampak terbuka. Tumpukan uang ratusan ribu dolar dan sepucuk pistol tanpa nomor seri tergeletak di lantai. Mas, apa ini? Laras menunjuk ke arah tumpukan uang itu, suaranya pecah. Uang apa ini, Arya Baskara? Dari mana asalnya? Masuk ke dalam, Laras. Jangan ikut campur, bentak Arya. Tidak. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Laras berteriak, air mata membasahi wajahnya yang pucat. Ia memegang pistol itu dengan tangan gemetar, seolah ingin membuangnya. Tiap malam aku bermimpi tentang darah. Aku tahu kau membunuh orang, Arya. Aku tahu. Arya mencoba merebut senjata itu dari tangan Laras. Terjadi pergulatan singkat yang kasar. Amarah Arya yang tak terkendali membuatnya bertindak di luar nalar. Ia mendorong Laras dengan sangat keras hingga istrinya terpental dan kepalanya menghantam sudut tajam meja berangkas. Laras jatuh terjerembab.
Darah mulai merembes dari pergelangan tangannya yang teriris kaca pajangan di atas meja. Ia mengerang kesakitan, menatap Arya dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan dan kekecewaan terdalam. Arya membeku. Ia melihat istrinya, alasan awal mengapa ia melakukan semua dosa ini, kini terluka oleh tangannya sendiri. Tiba-tiba, suara klakson mobil mewah terdengar dari halaman depan. Cahaya lampu depan mobil itu menembus jendela gudang, menyilaukan mata Arya. Melalui monitor CCTV di sudut ruangan, Arya melihat mobil Mercedes-Benz hitam milik Komisaris Hendro terparkir tepat di depan pintunya. Ponsel Arya bergetar. Sebuah pesan dari Hendro masuk. Pencuri kecil biasanya mati karena tersedak makanannya sendiri, Arya. Aku di depan. Mari kita bicara tentang 10 kilo yang hilang dari gudangku. Arya menatap Laras yang tergeletak lemah, lalu menatap monitor CCTV. Lingkaran itu kini tertutup. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Crim. Denting Zippo itu terdengar seperti vonis terakhir. Neraka telah tiba di depan pintunya, dan ia belum siap untuk terbakar. Dunia Arya Baskara runtuh dalam hening yang memekakkan. Di lantai gudang, Laras mengerang pelan, memegangi kepalanya yang bersimbah darah. Di layar monitor, siluet Komisaris Hendro turun dari mobilnya dengan tenang, merapikan kerah kemeja batik sutranya seolah sedang bertamu ke pesta kolega. Mas, sakit. Laras berbisik parau. Arya tidak menolongnya. Tangannya yang gemetar justru menyambar pistol gelap yang tadi dipegang Laras. Keserakahan yang selama ini ia sebut sebagai pengorbanan untuk keluarga, kini telah berubah menjadi insting binatang yang terpojok. Ia mematikan lampu gudang, membiarkan kegelapan menelan tubuh istrinya yang tak berdaya. Diam, Laras. Kalau kau ingin anak-anak tetap hidup, jangan bersuara, desis Arya. Suaranya bukan lagi milik seorang suami, melainkan milik seorang monster yang lahir dari lumpur dosa. Ia melangkah ke pintu depan dengan napas yang memburu. Saat ia membuka pintu, aroma parfum mahal Hendro segera menusuk hidung, beradu dengan bau amis hujan yang baru saja turun. Rumah yang bagus, Arya, Hendro memulai, senyumnya tetap ramah, namun matanya sedingin es. Di belakangnya berdiri 4 orang pria berbadan tegap dengan tangan tersembunyi di balik jas hujan. Aku tidak tahu gaji seorang AKP cukup untuk membeli marmer Italia. Kecuali, ada sisa, timbangan, yang masuk ke kantong pribadimu. Apa maumu, Komandan? Arya menodongkan senjatanya langsung ke dada Hendro. Hendro tertawa kecil, tidak sedikit pun gentar. Jangan konyol. Aku sudah menyiapkan panggung untukmu. Malam ini, Divisi Propam akan menggerebek rumah ini atas laporan kepemilikan senjata ilegal dan penggelapan barang bukti. Kau akan menjadi kambing hitam yang sempurna untuk semua dosa institusi ini, Arya. Tapi, karena aku orang yang baik hati, aku memberimu satu jalan keluar, kembalikan 10 kilogram itu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat tanpa harus melihat keluargamu ikut menderita. Kau bajingan, amuk Arya. Aku melakukan semua perintah kotor darimu. Aku membunuh Panji. Dan itu membuatmu menjadi pembunuh, bukan polisi. Hendro melangkah mundur ke arah mobilnya. Selesaikan dia. Hujan lebat tiba-tiba tumpah dari langit seperti air bah. Bersamaan dengan itu, suara sirene polisi meraung-raung dari kejauhan, mengepung kediaman mewah Arya. Hendro memberikan isyarat, dan keempat pria di belakangnya mencabut senjata. Dor. Baku tembak pecah di halaman rumah yang dulunya dianggap Arya sebagai surga. Arya merunduk di balik pilar beton, membalas tembakan dengan amarah yang meledak-ledak. Ia melihat salah satu anak buah Hendro tumbang, namun ia tahu ia kalah jumlah. Peluru-peluru menghancurkan kaca jendela rumahnya, merobek sofa kulit mahal, dan menghancurkan semua simbol keserakahan yang ia kumpulkan. Kau ingin aku jatuh, Hendro? Aku akan membawamu ke neraka bersamaku, teriak Arya di tengah desingan peluru. Arya bergerak seperti orang kesetanan. Ia tidak lagi peduli pada keselamatan dirinya. Dengan memanfaatkan kabut hujan yang pekat, ia memutar ke samping, menyelinap di antara tanaman hias, dan muncul di sisi mobil Hendro. 2 peluru menembus bahu dan paha Arya, namun ia tidak berhenti. Rasa sakit itu kalah oleh api kebencian yang membakar jiwanya.
Ia menarik pelatuknya berulang kali ke arah kaca mobil. Dor, dor, dor. Kaca mobil Mercedes itu hancur. Hendro, yang sedang mencoba masuk ke kursi belakang, terjerembab dengan peluru menembus perut dan lehernya. Pria tua itu memegangi lehernya yang menyemburkan darah, jam tangan emasnya kini berlumuran cairan merah yang kental. Arya mendekat, berdiri di atas tubuh Hendro yang meregang nyawa di atas aspal yang basah. Hendro terbatuk, darah keluar dari mulutnya, namun ia masih sempat menyunggingkan senyum kemenangan yang menjijikkan. Kau menang, Arya? Hendro berbisik dengan sisa napasnya. Cek ponselmu, aku sudah mengirim hadiah terakhir ke rumahmu sebelum aku sampai di sini. Hendro mengembuskan napas terakhirnya dengan mata melotot. Arya meraba saku jaketnya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang bersimbah darah. Ada satu pesan baru dari nomor yang tidak dikenal, dikirim 10 menit yang lalu. Isinya adalah video singkat berdurasi 5 detik. Video itu memperlihatkan sebuah bom rakitan dengan penghitung waktu digital yang tersembunyi di dalam pipa saluran gas rumahnya. Angka di layar menunjukkan 0003. Arya mendongak ke arah rumahnya. Laras, anak-anak. Bom. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Api raksasa membumbung tinggi, mengubah rumah mewah itu menjadi bola api dalam sekejap. Gelombang panas menghempaskan tubuh Arya hingga tersungkur di aspal. Dalam pandangannya yang mulai kabur karena asap dan air mata, ia melihat struktur rumah itu runtuh, mengubur semua yang pernah ia cintai di bawah reruntuhan yang membara. Arya mencoba bangkit, mencoba merangkak ke arah api, namun kekuatannya hilang. Di bawah guyuran hujan yang mendinginkan kulitnya yang terbakar, ia menyalakan zipponya dengan jemari yang patah. Cerim. Api kecil itu menyala di tengah kegelapan, namun kali ini, ia tidak melihat apapun kecuali kehampaan yang sempurna. Sirene polisi semakin dekat, lampu biru dan merah memantul di genangan darah di sekitarnya. Arya Baskara masih hidup, tapi jiwanya sudah lama hangus terbakar. Hujan tidak lagi terasa dingin. Air yang jatuh ke kulit Arya Baskara justru menguap, kalah oleh panas api yang melahap sisa-sisa impiannya. Suara ledakan tadi masih berdenging di telinganya, sebuah melodi kematian yang merenggut jeritan Laras dan anak-anaknya sebelum mereka sempat memanggil namanya untuk terakhir kali. Arya merangkak. Jemarinya yang patah mencengkeram aspal, menyeret tubuhnya yang hancur menuju puing-puing rumah yang kini menyerupai tungku raksasa. Asap hitam mengepul, membawa bau daging terbakar dan kain sutra yang hangus, bau yang akan menghantuinya hingga sisa napasnya. Laras. Suaranya hilang, tertelan oleh gemuruh api. Ia berhenti di depan sisa gerbang yang rubuh. Di sampingnya, koper berisi uang jutaan dolar yang sempat ia lempar dari bagasi mobil sebelum baku tembak, tergeletak terbuka. Lembaran uang 100 ribuan berserakan, sebagian mulai menangkap percikan api dan terbang menjadi abu kelabu. Uang itu, alasan ia membunuh Panji, alasan ia berbohong pada negara, alasan ia membiarkan nuraninya membusuk, kini tidak lebih dari sampah yang mempercepat pembakaran rumahnya sendiri. Keserakahan telah memberinya segalanya, lalu mengambil kembali semuanya dengan bunga yang tak terbayangkan. Sirene itu kini berhenti. Cahaya biru dan merah menyapu halaman yang berantakan, menerangi mayat Komisaris Hendro yang kaku di samping mobil mewahnya. Puluhan petugas bersenjata lengkap keluar dari mobil taktis, mengepung Arya dengan moncong senjata yang mengarah tepat ke kepalanya. AKP Arya Baskara. Jangan bergerak. Letakkan senjata dan angkat tangan, teriak sebuah suara melalui pengeras suara. Arya tidak mengangkat tangan. Ia bahkan tidak menoleh. Ia terduduk di atas genangan air yang bercampur darah dan jelaga, menatap koper uang yang kini membara di sampingnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia merogoh saku jaket kulitnya yang sudah koyak. Ia mengeluarkan pemantik Zippo tuanya. Denting logamnya tidak lagi terdengar gagah. Bunyinya pelan, seperti napas terakhir seorang pecundang. Arya memantik rodanya. Sekali, dua kali. Pada percobaan ketiga, api kecil itu menyala. Ia menatap api itu, lalu perlahan menjatuhkannya tepat ke dalam koper berisi jutaan dolar itu. Api segera melahap tumpukan uang tersebut. Arya menontonnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang menonton pemakamannya sendiri. Masih mau menembak? Bisik Arya parau,
ditujukan pada barisan polisi yang mendekat. Tembak saja. Tidak ada lagi yang tersisa di sini. Seorang petugas senior, rekan lama Arya yang dulu sering meminjamkannya uang untuk makan siang, melangkah maju. Ia melihat koper yang terbakar, melihat mayat sang komisaris, dan melihat kehancuran total di mata Arya. Ia memberi isyarat agar anak buahnya menurunkan senjata. Selesai, Arya. Semuanya selesai, ujar rekan itu dengan nada penuh kesedihan. 3 bulan kemudian. Sel isolasi itu tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah lamanya yang bocor. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah kecil di langit-langit, membentuk garis putih yang penuh debu. Di sini, tidak ada suara hujan, tidak ada bau parfum mahal, dan tidak ada lagi suara detak jam yang mengejarnya. Arya duduk di pojok sel, punggungnya bersandar pada tembok beton yang dingin. Rambutnya kini sepenuhnya memutih. Tangannya masih gemetar, sebuah trauma fisik yang tak akan pernah sembuh. Seorang sipir melemparkan sebuah kantong plastik kecil berisi barang-barang pribadinya yang disita saat penangkapan. Ini, untukmu. Hanya barang yang tidak berbahaya. Arya membukanya. Di dalamnya hanya ada satu benda, lencana kepolisiannya yang sudah menghitam karena api. Ia mengambil lencana itu, mengusap permukaannya dengan ibu jari. Goresan-goresan di atas perak itu kini tampak seperti luka terbuka. Ia menempelkan lencana itu ke keningnya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arya Baskara menangis. Bukan karena takut akan penjara, tapi karena ia menyadari bahwa lencana ini seharusnya menjadi simbol perlindungan, namun di tangannya, ia telah berubah menjadi belati yang menusuk jantung orang-orang yang ia cintai. Lencana itu terasa panas, seolah-olah nanah pengkhianatannya masih mengalir di sana, membusuk dan abadi. Arya meletakkan kembali lencana itu di lantai sel yang dingin. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding, menatap kegelapan yang kini menjadi satu-satunya temannya. Ia telah memenangkan permainan keserakahan, dan hadiahnya adalah keabadian dalam penyesalan yang tak berujung. Di luar sana, Jakarta tetap sibuk, tetap kotor, dan tetap melahirkan Arya-Arya baru yang siap menukar jiwa mereka demi tumpukan kertas yang bisa terbakar dalam sekejap.